Oke, kali ini kita akan menguji berapa sih arus yang dipakai pada Frigo S ya ketika motor sedang terparkir tidak digunakan. Nah, kita pengen tahu kan Frigo S ini kan pakai kunci keyless ya, pakai sistem remote. Jadi ketika motor nggak dipakai, itu berapa sih arus yang mengalir, yang terus terpakai gitu untuk konsumsi dari alat receiver dari Yamaha Frigo ini. Nah, receiver Yamaha Frigo ini pakai kode B74, berarti dia adalah aksesoris atau kode part dari Yamaha X-Max. Jadi bisa dibilang Yamaha Frigo, Aerox, terus New N-Max, saya rasa itu menggunakan part dari sistem kunci pada X-Max ya. Nah, kita pengen tahu, ternyata tadi saya menemukan 3 kondisi. Kalau ya untuk percobaannya adalah kita harus melepas kabel negatif aja, boleh positif atau negatif, tapi saya pilih negatif. Jadi ini kabel aki yang sudah terlepas. Kabel negatif dari multimeter kita arahkan ke satuannya miliampere ya. Jadi saya pakai alat ukurnya sampai 2 miliampere. Umumnya adanya di 200, tapi ini ada 20 sampai 2 miliampere. Kabel negatif multimeter ke aki, yang satu lagi yang ini positifnya kita hubungkan ke sini ya. Nanti saya akan jepit supaya tidak bergerak ya. Oke, saya jepit seperti ini. Nah, di sini kita bisa membaca konsumsi saat kondisi slip ya. Jadi saya nggak tahu kapan kondisi slip ini terjadi, namun terbaca ini sekitar 17 mikro ampere ya, karena ini satuannya adalah 2 miliampere maksimum, dan ini 0,016 ya. Jadi ini ya kurang lebih sekitar 15 atau 16 mikroampere. Namun kalau kita ganggu, misalnya saya tekan tombolnya, nah ini menunjukkan kalau dia over, pembacaannya over. Apakah di 20? Saya akan geser ke 20. Ternyata lebih dari 20, saya geser ke 200 ya, terbaca sekitar 28 miliampere ya. Ini karena maksimumnya adalah 200 mA, ini 28, anggap aja mungkin 30-an. Nah, ini kondisi saat kita tekan tombolnya dan motor akan mencari remote-nya. Nah, ini kondisi dimana setelah dia mencari tidak ketemu, dia akan kembali lagi ke standby ya. Standby-nya pun di bawah 1 miliampere ya. Saya ubah ke 20 miliampere ya, sekitar 57. Jadi ini kondisi standby nih. Kalau yang tadi 0,015 miliampere itu kondisi dia slip ya. Jadi bisa dibilang ini hemat banget, sangat-sangat hemat. Ya bayangkan aja kalau 0,5 aja, 0,5 miliampere per jam ya. Ini konsumsi aki yang ditarik 0, miliampere per jam. Sedangkan aki yang dipakai pada Frigo S ini seperti N-Max punya sekitar 6 atau 7 ampere. Jadi harusnya kemungkinan dia tekor aki itu kecil banget. Harusnya sistem ini bisa bertahan 1 atau 2 bulan, motor tidak akan tekor aki ya. Harusnya itu menurut prediksi saya. Cuman maksudnya tidak tekor aki setelah 1 bulan tidak dipakai, harusnya motor ini masih bisa di starter. Istilahnya motor starter masih bisa kita hidupin ya. Gitu, jadi nggak tekor banget karena ini kan nggak ada engkolnya ya. Nah, kemungkinan kalau Frigo S jadi boros, pasti sistem slip atau standby dari receiver ini terganggu, entah karena pemasangan aksesoris yang salah atau ya mungkin kotor konektor ya. Jadi banyak sekali ya penyebabnya, tapi
Di sini saya hanya ingin menguji berapa sih arus yang dipakai saat motor tidak sedang digunakan. Ya, ini standby nih. Kalau mau kita cek lagi bisa saya tekan ya. Dia akan naik lagi nih. Tuh, naik lagi. Nah, ini dia sedang pencarian remote-nya. Oke, nanti kurang lebih 30 detik atau berapa dia akan balik lagi standby, bukan sleep. Mungkin sleep itu baru setelah entah 1 hari, saya nggak tahu. Yang jelas kalau aki dicabut dipasang lagi dia akan langsung masuk ke mode sleep. Oke, itu aja percobaannya untuk sistem keyless pada Yamaha Frigo S. Saya rasa ini juga sama untuk Aerox, untuk New NMAX, dan untuk X-Max ya, atau Lexi juga. Jadi buat yang mau pasang aksesoris, hati-hati, kalau bisa jangan mengutak-ngatik sistem kelistrikan yang berhubungan dengan modul receiver atau remote ya. Kebetulan punya Frigo dia di sini nih. Ya, oke, mungkin itu aja review dari saya. Oke, sekian.